وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد kita coba lanjutkan ya pembahasan kita di tasrif atau matnul bina ini. Baik. Sebelum kita masuk ke matnul bina ya, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Jadi kemarin kita sudah membahas tasriful usul ya, tasrif usul dari fa'ala, yaf'ulu, fi'il madhi, mudhari' sampai fi'il mudhari' majhul. Nah, ketika kita bilang nasara kan ya, nasara ya nusuru. Ketika kita bilang nasara yansuru, ini nasara ini untuk satu orang, dua orang, tiga orang atau seperti apa? Nasara ternyata untuk satu orang. Maka kita ingin merubahnya menjadi beberapa bentuk yang lain. Maksudnya bagaimana kita menginginkan dua orang itu menolong, mereka menolong. Ternyata harus disesuaikan dengan tasrif dhamir ya. Ada yang namanya ini kalau dirinci tasrifu dhamir munfasil, dhamiru raf'in munfasilin gitu ya. Tapi kita bilang saja tasrif dhamir saja ya. Untuk menyesuaikan dari tasrif yang kita inginkan. Tasrif dari dhamir. Tasrif dhamir ya. Yang pertama ialah huwa. Kemudian huma, hum. Hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Antunna. Kemudian ana dan nahnu. Nah, inilah namanya tasrif dhamir ya. Kenapa kita harus membahas ini? Karena kita akan mentasrifkan fi'il. Jadi tasrif usul kita akan tasrifkan sesuai dengan tasrif dhamir ini gitu. Kenapa kita harus mengetahui tasrif dhamir ini? Untuk menginginkan mana yang akan kita inginkan. Pertama kita bahas dulu, huwa adalah dia laki-laki ya, gampang, huwa. Kemudian huma, dia dua orang laki-laki. Kalau hum, mereka, berarti lebih dari dua ya, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Jadi sama ya bentuknya, huma muzakkar atau muannas. Kemudian hunna disebut mereka
perempuan lebih dari 2. Kalau anta, apa anta? Anta itu adalah kamu laki-laki. Kalau antuma, kamu 2 orang laki-laki. Kalau antum, kalian laki-laki lebih dari 2 ya. Maka disebut jamak. Kemudian anti. Anti di sini disebut kamu perempuan. Kemudian antuma, kamu 2 orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami. Taib. Kemudian huwa sampai hunna ini disebut dhamir al-ghaib. Al-ghaib. Orang yang dibicarakan, maksud ghaib itu kan tidak ada ya, tidak hadir. Ya, kita membicarakan orang 3, dia. Dia berarti tidak hadir dalam pembicaraan tersebut. Antara orang yang berbicara dan yang diajak bicara, huwa, dia itu tidak disebut. Kemudian dari anta sampai antuna ini ya disebut dhamir al-mukhatab. Al-mukhatab itu yang diajak bicara. Kemudian yang terakhir ana dan nahnu ini disebut al-mutakallim. Al-mutakallim itu adalah orang yang berbicara. Kemudian yang bagian pertama ini ya sampai ke atas, ini bentuknya mufrad. Kalau antuma, huma sampai ke atas huma di sini musanna, dan ini bentuknya jamak, maksudnya mufrad menunjukkan 1, musanna 2, dan terakhir menunjukkan jamak lebih dari 2. Adapun nahnu, nah ini juga bisa masuk ke jamak ya. Nah, jadi seperti ini tasrif dhamir ya. Jadi kita akan mentasrifkan nasara sesuai dengan tasrifan dhamir ini. Jadi kan nasara, dia. Oh, berarti cuma 1 orang, terus dia lagi untuk huwa. Bagaimana kita menginginkan saya menolong? Maka harus kita tasrif ya. Ternyata ada tasrifnya. Maka tasrif dari fi'il madhi, berarti kita sesuaikan dengan tasrif dhamir ini ya. Peletakannya kita samakan, maka kita dapat mentasrifkannya menjadi nasara. Afwan, salah. Nasara. Nasara. Nasaru. Kemudian nasarat. Nasarata. Nasarna. Nasarta. Nasartuma. Nasartum. Kemudian nasarti.
Nasortuma. Nasortun. Terakhir nasortu. Nasorna. Nah, seperti ini. Jadi nasoro ini sesuai untuk domir huwa. Nasoro sesuai dengan domir huma. Jadi kita menginginkan dua orang laki-laki, dia dua orang laki-laki menolong. Kita bilang nasoro gitu. Kalau kita bilang mereka laki-laki menolong, nasoru ini untuk hum. Nasorot ini untuk hiya. Nasorota, apa bedanya? Nasoro dan nasorota. Kalau nasorota untuk dia dua orang perempuan. Kemudian nasorna ini untuk domir hunna, mereka perempuan. Nasorta untuk domir anta, kamu laki-laki. Nasortuma ini untuk domir antuma, ya. Kemudian nasortum untuk domir antum. Nasorti domir anti, kamu perempuan. Kamu perempuan telah menolong. Nasorti, kamu dua orang perempuan telah menolong. Berarti nasortuma antuma. Kalian perempuan telah menolong. Nasortunna itu untuk domir antuna ini. Saya telah menolong. Nasortu, kami telah menolong. Nasorna, nah, untuk domir nahnu. Nah, seperti ini ya. Baik. Ini tasrif dari atau tasrif furu dari tasrif usul tersebut. Jadi tasrif usul pertama kan ada fiil madhi. Nah, fiil madhi ketika kita rinci jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Jadi kita ketika membaca atau mempelajari tasrif matnul bina ini, kita juga harus bisa mentasrifkan seperti ini. Misal kharaja yakhruju, berarti wazan fa'ala yaf'ulu, satu targetannya. Kemudian bagaimana mereka telah keluar, kita bilang kharaju. Nah, ini dalam wazan nasoru gitu ya. Kemudian misal saya telah keluar, kharajtu, fa'altu, nasortu, sama wazannya. Nah, kita harus bisa mentasrifkan seperti itu. Ini muqaddimahnya ya, muqaddimahnya. Semoga dapat difahami ya. Itu sekedar muqaddimahnya saja. Kita masuk kembali ya. Tadi sudah disebutkan muta'addi itu apa, lazim itu apa ya. Muta'addi ialah yang melampaui atau melewati fi'il fa'il sampai kepada maf'ul. Dengan kata lain kan gini ya, muta'addi itu ya yang membutuhkan maf'ul saja. Kita gampangnya bilang yang membutuhkan maf'ul, lazim itu yang tidak membutuhkan maf'ul. Misal kita bilang doroba Zaidun Amron. Di sini kata doroba adalah fi'il. Fi'il di sini membutuhkan maf'ul tidak. Doroba Zaidun. Zaid itu sebagai fa'il, orang yang memukul. Doroba Zaidun, Zaidun memukul. Siapa yang dipukul Zaid? Oh, ternyata doroba membutuhkan maf'ul. Berarti ini disebut fi'il al-muta'addi ya. Al-muta'addi. Contoh yang lain.
yang lazim misalkan. Lazim itu yang tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya adalah ja'a Zaidun. Telah datang ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Apakah dia membutuhkan maf'ul kata ja'a ini? Zaid datang. Tidak. Cukup ja'a saja. Ja'a Zaidun. Maka ja'a di sini disebut al-lazim, fi'il al-lazim. Nah, ini istilah muta'adi dan lazim. Muta'adi itu secara bahasa yata'adda. Wa man yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melewati batas Allah. Jadi muta'adi itu yang melewati batas, yang melampaui. Jadi yang kita bilang yang melewati ya, melewati atau melampaui. Muta'adi itu. Maka disebutkan muta'adi yang lebih ya, yang melampaui ya, di mana doroba ini tidak hanya cukup kepada Zaid ini. Dia bahkan meminta lebih ya, melewati Zaid sampai kepada yang disebut maf'ul, yaitu Amron. Maka kita bilang muta'adi ini summiya bidzalika, dinamakan seperti itu, yaitu muta'adi li ta'dihi, karena melewatinya, melampauinya muta'adi itu ilal maf'ul. Ilal maf'ul, sampai kepada maf'ul ya. Kemudian lazim. Lazim itu adamu al-infikak. Adamul infikak. Adamu itu tidak ada, bisa tidak ya. Adamu itu tidak ada. Al-infikak, infikak itu infaka, terpisah, tidak ada, tidak terpisah maksudnya ya. Lazim, maka lazim itu biasa kita artikan tetap ya. Tetap, yulazimu, tetap dengan, atau ya seperti itu ya. Maka kenapa lazim dinamakan lazim? Kenapa lazim dinamakan lazim? Li luzumihi alal fa'il. Ini bisa dicari di bisa dicari di kitab syarah Matnul Bina itu ya. Al-Asas fi Sharf ada. Jadi tinggal dilihat saja. Penamaannya Ana melihat sebentar, halaman berapa ya? Nah, ini ada di wajhu tasmiyatihi bil lazim, halaman 27 ya, footnote nomor pertama. Liluzumihi 'alal fa'il wa adamu atau wa adami infikaki anhu. Karena tetapnya fi'il tersebut alal fa'il, hanya sebatas kepada fa'ilnya saja, cukup. Di mana ja'a ini hanya mencukupkan
sebatas kepada Zaid atau kepada fa'ilnya saja. Wa adami infikaki anhu. Wa adamu infikakin minhu. Dan tidak dapat dipisahkannya dari fa'il. Jadi disebut lazim. Kemudian bagaimana cara membedakan antara lazim dan muta'addi? Bagaimana cara membedakan fi'il lazim dan muta'addi ketika kita bilang kita tidak tahu nih artinya apa, atau bukan artinya, maksudnya kita tidak tahu nih fi'il ini sebetulnya lazim atau muta'addi gitu ya. Kita tidak tahu nih fi'il tersebut lazim atau muta'addi. Maka para ulama menjelaskan kaidah al-ghalabiyah, kaidah kebanyakan, tetapi bukan kaidah pasti. Biasanya ma yuf'alu bijami'il badani fahuwa al-lazim. Yang dikerjakan dengan seluruh badan maka itu termasuk kepada lazim. Contohnya misal zahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Yang pergi apakah tangannya saja, kakinya saja? Tentu seluruh badannya. Maka kalau fi'il tersebut dikerjakan dengan seluruh badan, biasanya masuk kepada lazim. Maka dengan demikian, ma yuf'alu, yang dikerjakan, bi'udwin wahidin, yang dikerjakan dengan satu anggota tubuh, au qalbin, atau dengan hati, yang dikerjakan dengan hati, au hissin, atau dengan panca indera, au hissin, fahuwal muta'addi. Maka dia adalah muta'addi. Ketika dikerjakan dengan anggota tubuh tertentu, atau dengan hati, atau dengan panca indera. Misal ada kata doroba ya. Kita contohnya kata doroba. Memukul, misal di atas doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Di sini Zaid memukul Amr, apakah memukulnya dengan seluruh badan? Tentu tidak ya, hanya memakai dengan tangan saja. Kemudian ada contoh yang lain, misal alima. Afwan. Jangan ini. Misal zaqo. Zaqo itu adalah mencicipi, tentu dengan panca indera ya. Zaqo tentu dengan panca indera. Apakah dengan seluruh tubuh mencicipinya? Tidak, dengan panca indera tertentu. Maka ini muta'addi. Biasanya hukum al-ghlabi, hukum kebanyakan. Nah, ini adalah perbedaan antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Kemudian Anda masih ingat ya, ini hanya sebatas cooling break. Ya, dari dulu Syekh Ana
sering sekali ya berbicara kenapa sih di dalam ilmu shorof atau ilmu nahwu itu selalu daraba Zaidun Amron, selalu saja Zaid itu memukul Amr. Kenapa sih gitu ya? Maka Syekh Ana dulu mengucapkan 3 bait ya, beberapa bait yang menerangkan kenapa sih Amr itu atau Zaid itu memukul Amr gitu. Sebelumnya harus kita tahu ya bahwa kata Dawud, bagaimana kita menulis Dawud? Dawuda ya. Dawuda. Dawuda. Walaupun sesudah wawunya itu tidak ada wawu lagi ya, tetapi dibaca panjang ya. Seperti gini. Dawuda. Nah, tetapi tulisannya Dawuda. Dawuda seperti ini. Kemudian Amr. Amr itu bagaimana menulisnya? Memakai wawu. Amrun. Ya. Kenapa memakai wawu? Supaya membedakan antara Amr dan Umaru. Untuk membedakan Amr dan Umar. Nah, ini ya kata kuncinya di sini. Kata Syekh Ana dulu gini, Ana tulis saja ya. Innama kana darbu Zaidin li Amrin fi kalamin nuhati nazman wa nasra. Wa nasron maksudnya. Wa nasra. Katanya inna Dawuda qala li Zaidin. Apa yang dikatakan Amrun akhadha Amrun akhadhal wawa min. Nah, ini udah min hurufi zulma. Fajtahid fi khalasi haqqi minhu wadribhu ala tamadi hatman. Masya Allah. Ana dengernya sampai terbahak-bahak ya. Kirain beneran gitu ya. Innama kana darbu Zaidin li Amrin. Sesungguhnya Zaid memukul atau hanya memukul kepada Amr ya, li Amrin kepada Amr fi kalamin nuhati dalam ucapan para ulama nahwu nazman, baik di nazm wa nasra, baik di nasr ya. Nazm itu ya bait syair, nasr itu ya seperti ajrumiyah dan matunul bina ini gitu ya. Kenapa? Katanya Inna Dawud qala li Zaidin. Sesungguhnya Daud itu berkata kepada Zaid katanya. Apa? Amrun akhadzal wawa min hurufi zulma. Si Amr itu telah mengambil huruf wawu dari huruf-hurufku secara zalim katanya. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu wahai Zaid fi khalasi haqqi minhu, dalam membebaskan hakku darinya.
wadribhu, dan pukullah Amr itu alat tamadi hatma. Maksudnya alat tamadi hatma itu benar-benar dengan pukulan terus-menerus yang pasti, yang meyakinkan gitu katanya. Jadi makanya Daud itu terus-terusan memukul Amr karena Daud komplain ya, di mana si Amr itu telah mengambil waw dari hurufnya. Gitu. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Al-babu ats-tsani. Bab yang kedua ya. Di sini di bab kedua ini fa'ala yaf'ilu. Al-babu tsani qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa'ala yaf'ilu mawzunuhu wa 'alamatuhu an yakuna 'ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa maqsuran fil mudhari'. وبناه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا ومثال لازم نحو جلس زيد. Kita tidak terlalu banyak ini ya, apa namanya, mensyarah juga. Bab yang kedua ialah bab fa'ala yaf'ilu ya, yang ditimbang itu contohnya daraba yadribu. Ini bab kedua. Jadi setelah fa'ala yaf'ulu, bab kedua adalah ada fa'ala yaf'ilu. Wa alamatuhu, dan cirinya an yakuna ainu fi'lihi, di mana ain fi'ilnya itu maftuhan fil madhi, harus fathah di fi'il madhi. Wa maksuran fil mudhari', dan kasrah di fi'il mudhari'. Wa bina'uhu aydan litta'diyati ghaliban, dan bentuknya, bentuk bab kedua ini untuk muta'adi juga kebanyakan. Wa qad yakunu laziman, dan kadangkala untuk lazim. Misalul muta'addi, contoh fi'il muta'addi nahu daraba Zaidun Amran. Ini sudah kita bahas ya, kenapa Zaid selalu memukul Amr. Wa misalul lazim, dan contoh lazim nahu jalasa Zaidun, seperti jalasa Zaidun. Jadi bab kedua kita menemukan fa'ala yaf'ilu. Baik. Ana sepertinya lupa ya, ini belum kita bahas. Kenapa yang kita lihat an yakuna ainu fi'lihi fil madhi maksuran maftuhan fil madhi wa maksuran fil mudhari'. Kenapa yang kita lihat ain fi'ilnya? Kenapa tidak fa fi'il dan lam fi'il? Di sini kita melihat ain fi'il dan tidak melihat fa fi'il atau lam fi'il. Kenapa? Kalau kita melihat fa fi'il, annaha sakinatun daiman fil mudhari', di mana fa itu selalu sukun ketika fi'il mudhari'. Yaf'alu atau yaf'ulu, seluruhnya dia sukun, maka susah membedakan antara bab satu ke bab yang lainnya. Kemudian kenapa tidak lam saja yang kita lihat? Kenapa? Li'annaha, karena lam itu mahallu at-taghyir ya, tempat perubahan. Bagaimana kok tempat perubahan? Kita lihat kalau kita tasrifkan fa'ala, fa'alu, lamnya juga sudah berubah menjadi dhammah. Fa'alta sudah menjadi sukun. Maka yang kita lihat adalah ain fi'ilnya. Gitu ya. Baik. Kemudian yang namanya muta'addi itu ya, kita bilang muta'addi itu terbagi menjadi 3. Muta'addi ila maf'ulin wahidin, dia itu muta'addi kepada satu maf'ul saja. Contohnya kata doroba, misal dorobtuhu, saya memukulnya. Yang kedua,
yang membutuhkan kepada ila maf'ulaini, kepada dua maf'ul, membutuhkan kepada dua maf'ul. Contohnya ialah a'taituhu dirhaman. Saya memberikannya uang dirham, di mana al-ha-nya maf'ul pertama, dirhaman maf'ul kedua. Yang ketiga, kepada ila salasati, tiga mafa'il ya. Kepada tiga mafa'il, maksudnya kepada tiga maf'ul. Contohnya a'lamtu, saya memberitahukan Zaidan, a'lamtu Zaidan amron zahiban. Saya memberitahukan Zaid amron zahiban, bahwa Amr itu zahiban pergi. Itu bab kedua ya. Kemudian bab ketiga, fa'ala yaf'alu mawzunuhu fataha yaftahu wa alamatu an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wal mudhari'i bi syarti an yakuna ainu fi'lihi aw lamuhu wahidan min hurufil halqi wa hiya sittatun al-ha'u wal kha wal 'ainu wal ghain wal ha wal hamzatu wa bina'uhu aidan li ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Mithalul muta'addi nahwu fataha Zaidunil baba wa mithalul lazimi nahwu dhahaba Zaidun. Nah, ini bab ketiga yaitu fa'ala yaf'alu. Jadi bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab ketiga fa'ala yaf'alu. Dan yang ditimbang itu contohnya fataha yaftahu. Dan cirinya ialah ain fi'ilnya itu fathah di madi dan di mudhari, fa'ala yaf'alu ya. Dengan syarat bisyarti an yakuna ainu fi'lihi aw lamuhu, dengan syarat di mana ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu wahidan min hurufil halqi, harus merupakan satu dari huruf-huruf halqi. Jadi ain fi'il atau lamnya. Jadi ain fi'il atau lamnya itu salah satu dari huruf halqi ya. Harus salah satunya huruf halqi. Wahya sittatun, di mana huruful halqi itu ada 6. Nah, ini huruf halqi, ha, kha, ain, ghain, ha dan hamzah. Wa bina'uhu, dan bentuknya itu li ta'diyati ghaliban, kebanyakan untuk muta'addi, wa qad yakunu laziman, dan kadang-kala untuk lazim. Mithalul muta'addi, contoh muta'addi nahwu fataha Zaidunil baba, Zaid membukakan pintu atau membuka pintu. Mithalul lazim nahwu dhahaba Zaidun, dhahaba Zaid telah pergi. Jadi fataha yaftahu, dhahaba yadhhabu ya. Di mana fataha ini huruf halqinya itu adalah ha di lam fi'ilnya, kemudian dhahaba huruf halqinya berupa al-ha di ain fi'il. Jadi syaratnya itu harus ain fi'il atau lam fi'ilnya itu merupakan huruf halqi. Tetapi jangan salah paham ya. Jangan salah pahamnya seperti ini. Kalau kita mendapati fi'il yang ain atau lamnya huruf halqi, bukan berarti pasti masuk ke bab ini. Bukan. Kita menemukan ain atau lam fi'ilnya fi'il, kita menemukan fi'il, ain atau lamnya itu berupa huruf halqi, maka kita masukkan langsung ke bab ini. Bukan. Salah itu ya. Maksudnya di mana bab ini itu syaratnya harus ain atau lam fi'ilnya huruf halqi, beda ya.
Beda, misal, Anda contohkan analogikan seperti ini. Syarat untuk sholat itu adalah suci, toharoh, atau wudu. Ya, itu syarat untuk sholat. Apakah ketika berwudu mesti harus sholat? Tidak ya. Tetapi kalau kita mau sholat harus ada wudu. Begitu pula kalau kita mau masuk ke bab ketiga ini, maka syaratnya ain dan lamnya itu atau salah satu dari ain atau lamnya itu berupa huruf halqi. Bukan berarti kalau kita menemukan fiil yang ain atau lam fiilnya itu berupa huruf halqi, otomatis masuk ke bab ketiga ini. Tidak. Ya. Jadi itu bab ketiga. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Afwan, anak tidak bisa terlalu lama. Ini lagi seru-serunya ya. Baik, kita cukupkan dulu sesi kali ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.